Hai Sobat Kehidupan. Pada video kali ini, Sobat Kehidupan bercerita di mana di sebuah laut ditemukan kepala buntung. Cerita ini berakhir dengan kesadaran masyarakat. Di mana cerita selengkapnya? Mari simak ceritanya. Ada salah satu desa di daerah Jawa Timur yang terkenal dengan penghasilan ikan lautnya yang terbilang banyak dan cukup sukses lah buat dikirim ke berbagai tempat gitu. Kita sebut aja desa di daerah Jawa Timur ini namanya Desa Timur ya. Karena saking terkenal desa ini, banyak orang dari kota atau desa lain yang belajar dan pengen tahu ilmu mereka. Ya walaupun banyak juga yang ngambil ilmu mereka buat jadi pesaing mereka karena desa ini sangat bagus banget gitu loh buat perikanannya. Tapi ternyata nggak semua juga yang mau ngambil ilmu dengan cara sehat. Karena bahkan satu desa terdekat mereka nih malah mau ngambil dan mau bersaing secara kotor. Nah kita sebut aja desa yang bersaing dengan cara kotor ini Desa Barat. Sebelum tahun 2010, bisa dibilang dua desa ini penduduknya bener-bener akur banget Nat. Dan juga saling ngebantu gitu kalau misalnya mau nyari ikan di laut. Mereka tuh gotong royong gitu lah. Sampai akhir tahun 2011, Desa Timur ini ganti kepala desa. Nah kepala desa yang baru ini punya keputusan baru nih, supaya nggak lagi kerja sama Desa Barat. Dan si kades ini mau bikin desa dia sendiri, which is Desa Timur itu tuh sukses dan makmur sendiri gitu lah. Nah alasan lainnya, masyarakat Desa Timur tuh sering ngerasa dicurangin soal pembagian keuntungan yang lebih malah menguntungkan Desa Barat gitu. Padahal kan SDA-nya lebih okean dan lebih bagusan Desa Timur gitu kan. Nah tapi masyarakatnya ngerasa kayak SDA banyakan gua, kenapa untungnya malah ke desa sebelah gitu. Iya, padahal alamnya punya gua, tapi kok gua dapetnya kecil gitu Iya ya. benar. Ya sebenarnya make sense kan kenapa kepala Desa Timur kayak gitu. Nah kepala Desa Timur ini pun juga kayak bikin semacam daerah teritori perairan baru gitulah. Nah jadinya Desa Timur di daerah mereka dan Desa Barat itu juga cuman nyari ikan sesuai sama lingkup mereka aja gitu, teritori mereka aja. Ya sebenarnya bagus, tapi masyarakat di Desa Barat banyak yang nggak terima. Apalagi kayak si Desa Timur ini malah makin maju setelah dipegang sama si kepala desa yang baru ini. Nah semenjak saat itu sering banget lah nih si Desa Barat yang sirik itu diem-diem masuk ke daerah perairan Desa Timur buat ngambil ikan dari sana. Setelah si Desa Timur yang beberapa kali masih cuman negur doang nih si warga-warga di Desa Barat, akhirnya karena keseringan, penduduk Desa Timur tuh jadi ngamuk dan nyerang Desa Barat lah. Karena dikasih tahu baik-baik nggak bisa diterima gitu sama Desa Barat. Masyarakat Desa Timur tuh berbondong-bondong lah datang ke Desa Barat buat nyerang beberapa perahu si warga di Desa Barat ini. Masyarakat Desa Barat yang emang udah dari awal ngerasa sirik dan gak suka sama kepala Desa Timur yang baru, akhirnya seminggu dari penyerangan Desa Timur, mereka balik tuh nyerang Desa Timur. Di sana mereka rusuh banget Nat. Dan bahkan katanya tawuran mereka ini sampai ngerusak beberapa rumah, perahu, sampai tambak ikan penduduk Desa Timur pun juga hancur. Wah anjir. Nah kepala Desa Timur yang ngerasa kayak punya tanggung jawab lebih akan hal ini kan karena dia mikir ini salah gue lagi, karena gue punya keputusan baru ternyata bikin desa gue hancur gitu. Nah akhirnya dia tuh pengen kayak pasang badan ngomong baik-baik ke warga desa si Desa Barat ini. Pas kepala Desa Timur ini sampai di pusat kerusuhan, masyarakat Desa Barat tuh bener-bener udah membabi buta banget Nat. Masyarakat Desa Timur tuh beneran udah kewalahan banget. Dan bahkan banyak banget warga mereka tuh yang udah cabut tuh dari Desa Barat biar keluar dari kerusuhan itulah. Si kepala Desa Timur ini dengan kondisi masyarakat yang udah dikit, yang udah kabur dari tempat kerusuhan ini, akhirnya dia berani diri lah datang dan nyari orang yang bertanggung jawab di Desa Barat buat berhentiin kerusuhan ini. Jadi kayak ya ngomong baik-baik aja lah gitulah, jangan kerusuhan gini dipakai caranya. Tapi pas orang yang dipanggil ini datang, gak ngucapin kata apa-apa, tiba-tiba si orang yang datang ini langsung ngebacok Nat leher si kepala Desa Timur ini. Wah bangsa. Dan kepala Desa Timur ini putus, kepalanya putus di tempat gitu. Anjir. Masyarakat Desa Barat yang lain ada beberapa yang kaget, dan ada juga beberapa yang tetap nyorakin kepala Desa Timur ini kayak mampus lu, mampus gitu. Pokoknya hancur banget lah, chaos banget lah. Akhirnya karena masih dalam dendam yang udah kesulut banget, beberapa masyarakat Desa Barat ini ngegotong si kepala Desa Timur ini dan nenggelemin di dalam laut. Anjir. Beberapa bulan dari kejadian itu, situasi di Desa Timur tuh makin gak karuan lah. Penghasilan ikan mereka udah gak kayak sebelumnya. Bahkan sampai ada orang yang trauma berlayar di laut, dan dia milih buat ninggalin desanya aja. Sedangkan di Desa Barat,
mungkin penghasilan mereka jadi cukup tinggi lah. Karena pesaing mereka, which is desa timur, udah gak ada kepala desanya gitu kan. Tapi karena kejadian itu, ada kejadian mistis yang datang ke desa barat ini. Ada salah satu warga desa barat yang lagi pergi ke tambak ikan waktu pagi-pagi buta. Nah di situ si warga desa ini ngelihat kalau tiba-tiba kayak ada bapak-bapak makanin ikan dia mentah-mentah dari tambak. Jadi kayak si warga ini ngelihat ada sosok cowok gitu ngambilin ikan di tambak dia pakai tangan terus dimakan gitu loh. Ya si orang ini kaget lah ngelihatnya kan. Tapi dia nggak mau kalau misalnya ikan-ikan dia tuh dimakan gitu aja sama orang yang entah siapa gitu. Akhirnya dia datenglah si bapak-bapak ini buat marahin si bapak ini gitu. Tapi semakin si warga desa yang ngedeketin si wujud bapak ini, ternyata dia ngelihat jelas banget kalau si bapak-bapak yang makanin ikan mentah ini badannya tuh udah gak karuan, udah berdarah segala macem. Dan bahkan dia ngelihat ternyata kepalanya tuh bolong, kayak setengah kepalanya bolong gitu loh. Tapi dia ngelihat jelas banget kalau si kepala bolong ini makanin ikan dia gitu. Akhirnya dia takut lah, kabur lah dia. Dan kejadian ini gak cuma di satu tambak doang Nat. Bahkan di tambak-tambak lain itu tuh banyak banget ada kayak keluhan yang mereka yang punya tambak ini ngerasa ikan mereka tuh hilang. Tapi ya pas dicari juga gak mati atau keracunan. Pokoknya gak ada sama sekali kayak gitu. Pokoknya si yang punya tambak ini bilang kayak misalnya ada 100 ikan, setiap hari ikan dia tuh ngurang sampai habis gitu loh populasinya. Ya tapi nggak ada jejak kayak ini apakah pada keracunan banyak. Iya. Karena kalau satu keracunan kemungkinan yang lain juga keracunan kan. Iya. Kalau misal keracunan kan si ikan itu mati ditambah kan, tapi ini hilang gitu aja gitu loh. Iya. Emang berkurang aja gitu kan. Iya. Nah akhirnya salah satu yang punya tambak ini yang ngelihat ada bapak yang palanya bolong ini ngomong lah, kalau tambak saya tuh juga hilang ikannya. Tapi pas saya lihat ternyata ada roh, ada sosok yang ngambilin ikan saya gitu. Akhirnya masyarakat desa barat tuh percaya itu tuh adalah roh dari kepala desa timur yang masih gentayangan dan coba sengaja buat ngabisin penghasilan ikan dari desa barat. Kejadiannya bukan cuma itu doang Nat. Beberapa penduduk desa barat yang pergi tengah malam ke laut buat nyari ikan gitu ngalamin hal-hal mistis juga. Ada beberapa yang pernah ngeliat pas dia lagi berlayar malam-malam nih, kan suka nih orang berlayar malam-malam tengah malam gitu kan. Nah ada orang-orang yang ngeliat kayak ada perahu tapi isinya tuh cuma satu orang doang, tengah malam lagi terombang-ambing gitu. Ya kalau misalnya ada orang yang ngeliat sesama nelayan gitu, ngeliat kayak orang terdampar ya pasti dibantuin kan. Disamperin lah si perahu ini karena beberapa nelayan tuh ngeliat ada orang yang ngelambai-lambain tangan gitu di perahu itu. Pas disamperin ternyata tiba-tiba hilang gitu aja, perahunya hilang, orangnya hilang gitu. Nah bahkan ada juga yang pas orang lagi mancing nih tengah malam lagi ya, nelayan lagi mancing di atas perahunya, tiba-tiba pas lagi mancing dia tuh ngerasa kayak kailnya dia tuh kayak ketarik gitu loh Nat, dari dalam laut. Si pancingannya itu pas ditarik ke atas ternyata yang dia pancing itu kepala orang. Bangsat. Dan kepala orang itu adalah kepala desa timur itu. Jadi gak cuma 1-2 nelayan, tapi banyak banget yang ngalamin kejadian itu. Dan itu selalu tengah malam. Nah setelah kejadian-kejadian mistis itu, akhirnya masyarakat desa barat tuh bener-bener ngerasa bersalah lah dan mohon ampun lah ke Tuhan gitu, dengan cara kayak akhirnya setiap, gue gak tahu sampai sekarang apa enggak ya, tapi dari dulu, dari 2011an orang-orang di desa barat ini nih selalu kayak doa di pesisir pantai buat minta perlindungan dan minta maaf gitu. Setelah kejadian mistis itu juga banyak masyarakat desa barat yang datang ke desa timur buat minta maaf lah, dan bahkan kayak ngasih beberapa penghasilan mereka buat dalam tanda kutip bela sungkawa gitu atas kejadian waktu kerusuhan waktu itu. Nah selang setahun kejadian, desa barat dan desa timur itu akhirnya sepakat buat bekerja sama lagi untuk proses penangkapan ikan, dan hasilnya jadi kayak bagi dua gitu. Walaupun sebenarnya ujungnya itu SDA-nya SDA Desa Timur. Iya, cuman ya karena akhirnya mereka sepakat buat maafan gitu, akhirnya kayak yaudah kita bagi lagi tuh, teritori kita udah hilang lagi, penghasilan kita bagi dua. Pokoknya semua rules yang dibikin sama kepala desa timur yang udah meninggal ini udah gak ada gitu. Wah anjir, berarti dia baru dapetin tujuannya dia buat mendamaikan dua daerah ini setelah dia meninggal ya. Iya bisa dibilang kayak gitu lagi. Kasian banget.